Oke, hari ini kita bicara tentang persamaan gas ideal. Ini adalah suatu formula yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan suatu gas, yaitu tekanannya, volumenya, serta suhunya, di mana dia itu sebenarnya memiliki kaitan langsung dengan jumlah mol daripada suatu gas atau jumlah partikel atau jumlah zatnya itu. Jadi dari yang kemarin itu, PV per T, proses isobarik, isokorik, isotermal, hukum Charles Boyle-Bussard. Kita belajar apa kemarin? Kalau misalnya kita ubah suhu suatu gas, maka bisa jadi volumenya berubah atau mungkin tekanannya. Atau semuanya bisa berubah ya, tergantung dia isobarik, isokorik, isotermal atau semuanya. Maka kedua persamaan ini sebenarnya mengacu pada suatu bilangan yang konstan, bilangan yang tetap nilainya, di mana bilangan itu yang pertama adalah jumlah mol daripada suatu gas. Maka artinya, maksudnya, jika saya punya balon, katakanlah ada 5 buah partikel di dalamnya, kemudian balon itu pada keadaan kedua saya kecilkan balonnya jadi lebih kecil, tapi jumlah partikelnya tetap. Maka hubungan daripada tekanan, volume, dan suhunya antara kedua keadaan ini sama, konstan dia. Oke. Dimana dia itu konstannya mengacu pada jumlah partikelnya sebenarnya. Maka bagaimana jika jumlah partikelnya berubah, gasnya ditambah atau dikurangi? Maka ya bukan masalah besarnya juga. Misalnya saya punya suatu gas, volumenya V, ada 1 mol gas di dalamnya. Kemudian saya punya gas kedua, volumenya V juga, ada 1 mol gas juga di dalamnya. Saya tambahkan kedua gas ini. Yang terjadi adalah balonnya akan memiliki 2 mol gas. Volumenya akan menjadi tentu saja 2 kali lipatnya. Ya kan? Anak kecil juga bisa. Maka itu artinya volume berbanding lurus dengan jumlah mol dari suatu gas. Jikalau jumlah mol atau partikelnya semakin banyak di dalam suatu gas, volume balon itu, maka volumenya juga pasti akan semakin besar. Ya kan? Maka kita rumuskan sederhana aja. Seperti yang kemarin, V per N sama dengan V per N. Jadi kalau ini satu, maka kalau sebelah sini kan ini 2V, ini 2N, maka perbandingannya sama saja. Oke. Oh ya, satu lagi, bagian sebelah sini sebenarnya dinamakan hukum Avogadro ya. Mana nulisnya? Bagian sebelah sini ini dinamakan hukum Avogadro. Jadi ya, meskipun anak kecil juga bisa, tapi ya saya yakin untuk merumuskan ini pada tahun 1800 ya, saya yakin peralatannya pasti sangat terbatas, pasti tidak mudah. Oke, maka kita mendapatkan dua persamaan sehingga kita bisa gabungkan PV per T sama dengan PV per T. Sekarang ada tambahan lagi yaitu jumlah mol dari satu gas, tambahkan N sebelah sini. Oke. Maka sekali lagi, kedua persamaan ini mengacu pada suatu bilangan yang konstan, yang tetap, di mana itu adalah bilangan R. Oke. Di mana R nilainya akan selalu 8,314 Joule per mol Kelvin, tetapan umum gas. Kenapa bisa gitu ya? Karena gimana ya? Dia itu sebenarnya kayak penyeimbang itu antara keadaan-keadaan ini. Ya udah, nanti aja kita bahas lah. Oke, lanjut. Maka kita dapatkan rumus PV sama dengan nRT, di mana N adalah jumlah mol gas, kemudian N itu bisa kita pecah menjadi massa dibagi massa molekul relatif. Mudah-mudahan kalian masih ingat dari kimia yang kemarin itu, misalnya massa molekul relatif gas oksigen adalah, seingat saya, 32 gram per mol. Maka jika saya punya gas oksigen dengan massa 96 gram, berarti ada berapa mol di dalam oksigen gas tersebut? Tentu saja 3 mol kan ya. Kenapa? Karena yaitu tadi, massa molekul relatif oksigen adalah 32 gram per 1 mol. Maka kalau kita punya 96 gram oksigen, berarti ada 3 mol. Oke. Lanjut ke sebelah sini, rumus kedua adalah PV sama N besar K kecil T.
Mana N adalah jumlah partikel, di mana dia itu adalah jumlah partikel, mol itu adalah jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, yang nilainya Avogadro adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul. Jadi maksudnya si Avogadro itu bahwa 1 mol suatu zat itu terdiri dari partikel-partikel sebanyak 10 pangkat 23 molekul. Oke, dimana itu diambil dari karbon 12 ya. Jadi saya nggak tahu kenapa bisa kayak gitu. Makanya kalau saya punya 3 mol saja ada 6,02 kali 10 pangkat 23 dikalikan 3 mol. Oke, gampang lah. Kemudian K adalah tetapan Boltzmann yang nilai 1,38 dikali 10 pangkat min 23. Oke, kemudian kalian pasti bertanya, kenapa rumus ini bisa berubah dari NRT menjadi N besar KT? Jadi dari yang sebelah situ ya, NR itu sama dengan N besar K kecil. Oke, kita coba jabarkan aja. N itu kan adalah dari yang mana? Yang sebelah sini. Itu adalah N besar, jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro, dikalikan dengan R. Maka bagian sebelah sini itu, R per N ini sama dengan K. Kita coba aja. Kalian coba masukkan aja, R itu kan 8,314. Bilangan Avogadro-nya adalah 6,02. Kalikan 10 pangkat 23 molekul. Maka kita coba bagi antara dua besaran ini, kita dapatkan 1,38 dikalikan 10 pangkat min 23 Joule per Kelvin. Oke.